Kemudian di dalam pembacaan maulid pasti baca sholawat kepada Nabi. Baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan nang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita sudah rancak mendengar, tapi berapa orang yang mengamalkan, berapa orang yang selalu istiqomah ketika malam Jumat atau Jumahat nang membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikit jar para ulama, paling sedikit 300 kali. 300 kali di malam harinya dan 300 kali di siang harinya. Itu paling sedikit. Kalau paling banyak Ustadz, kededak batasan. Kalau bebinian yang ada di kota Tarim di Hadramaut sana, Bu Ai, kalau malam Jumat, bebiniannya aja nih, bebiniannya. Kalau malam Jumat, kada kurang membaca sholawat itu sebanyak 10.000 kali. Berapa? 10.000. Tumat ya 10.000 tuh. Tumatnya kalau amun duit 10.000 tuh tukarakan wadai 10 biji ya. Selawatnya berapa? 10.000 kalau hari Jumat atau malam Jumat. Kalau lakiannya, lakian kada kawa dikesah lagi sudah. Kada kawa dikesah. Karena buhannya paham, karena Ellen paham bahwa dengan bersolawat kepada Nabi itu menambah kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jar Nabi Muhammad di dalam hadis, aktsirus sholata alayya lailatal jum'ah wa yaumal jum'ah. Perbanyaklah solawat kepadaku, atasku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika malam Jumat dan hari Jumat. Wa man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jar para ulama, kalau sudah solawat dari Allah, kada usah 10, sebiji aja sudah, pian akan bahagia dunia dan akhirat. Kayak apa kalau 10 kali? Kita ini perlu satu rahmat ya dari Allah. Kita ini perlu satu rahmat ya. Tapi dengan keberkahan sholawat, dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala bermurah mengobral kasih sayangnya lawan kita. Berapa banyak orang dengan berkah sholawat kehidupannya bahagia, di kuburnya bahagia, ketika hari kiamat bahagia, ketika ditimbang amal baik dan amal buruknya selamat, ketika menyeberangi Shiratal Mustaqim diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Minum dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu diceritakan, kalau ulun kada salah, Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Kalau ulun kada salah, mun salah dibujurakan kan. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri ketika sidin melaksanakan ibadah haji, perhatian beliau tertuju kepada seorang pemuda.
tertuju kepada seorang pemuda. Kenapa pemuda itu? Dilihati oleh Sayyidina Sufyanul Tsauri ketika inya tawaf, yang dibacanya itu bukan bacaan tawaf. Kan biasanya bacaan tawaf itu kan ada 7 putaran tuh, masing-masing bacaannya beda-beda. Mudahan yang belum tulak haji. Yang belum umroh mudah-mudahan banyak rizkinya bisa tulak umroh. Amin ya rabbal. Ketika lagi tawaf, perhatian beliau tertuju kepada seorang laki-laki. Kenapa? Karena di sepanjang tawaf yang dibaca oleh pemuda ini solawat ya. Solawat ya. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Sampai 7 putaran. Kemudian ketika sa'i antara Safa dan Marwah yang dibaca juga sama solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang membaca doa sa'i sama sekali. Setelah selesai sa'i, didekati oleh Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Wahai pemuda, kan dulu kan orang tawaf kada sebanyak ini. Kawa dihitung orangnya. Jadi kawa memperhatikan orang ketika tawaf. Ditanya oleh beliau, aku tadi melihat Ikam sepanjang tawaf membaca solawatnya. Seharusnya kan ada doanya. Atau Ikam baca Al-Quran, lebih afdal. Kenapa? Jar beliau. Jadi akhirnya pemuda itu duduk, Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri duduk juga. Jar pemuda ini, jikalau pian ini bukan ulama besar, ulun kada mau bekesah masalah ini lawan orang. Tapi nang betakun pian, paksa ulun bekesah. Apa kisahnya? Jadi jar pemuda ini, ketika ulun tulak haji ini, ulun tulak lawan abah ulun. Tulak lawan abahnya, tulak dengan bapak Sebelum sampai ke kota Mekah, di pertengahan perjalanan ayah saya sakit, haban bahasa Inggris hati. Haban. Semakin parah sakitnya, akhirnya bapak atun tujah alias mati. Setelah meninggal, tiba-tiba jasad bapak atun berubah babi lem karintum. Paham baik babi lem karintum tuh? Berubah hirang seberataan. Amun bahasa orang pembuang sana, amun hirang banar itu babi lem karintum. Tahu amun bahasa itu nih kah? Amun babi lem bebanaran nih bahasa itu nih. Babi lem mah midada karintum mah. Oh, berarti khusus akan elen kula mah. Bahasa pembuang tuh hayun elen kula ada kamus sam. Download di Play Store ada kamus bahasa pembuang. Elendika hinde minain. Babi lem karintum. Akhirnya si anak ini takut, kenapa ini kok bapak saya berubah? Entah meen bapakku tada berubah babi lem sama itu kehampian teh. Hendak mau urus sama imbi tuang kampung ulu, mahamen, mice hensek ulu, temen bapakmu tada karintum tuh najong. Bahali menjawab apa? Akhirnya pusing si anak, bingung. Hendak imbit mara kampung nang tatokip ada, cuman mahamen. Akhirnya si anaknya itu nah tapatiruh gapi bapak. Tapatiruh ketiduran di samping jasad bapaknya. Di dalam tidur tiba-tiba datang seseorang, wajahnya tampan, pakaiannya putih, baunya wangi luar biasa.
Kemudian orang ini mendekat kepada jasad bapak atena nang bebilem karintum tena. Uang nupi ente. Didekati oleh orang itu, kemudian jasad bapaknya diusap oleh orang tadi. Dari takuluk sampai wangpai. Setelah digosok, tiba-tiba jasad bapaknya berubah seperti semula lagi. Kaget si anak. Jadi kon anak aweh dikah teh telah berbuat baik dengan bapak kula. Jadi injawab oleh seseorang yang tampan, pakaian putih serba wangi tadi. Tidak kenalen baik kau dan yaku teh. Enggak kenal dengan saya. Enggak, kata si pemuda. Aku ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hantameen dika maka menyelamatan bapak kula. Wan Nabi sebenarnya bapak mun adalah ahli maksiat. Are dosa